Selanjutnya yaitu di D, yaitu jurnal eliminasi. Kita bikin jurnalnya yaitu 2019 tahun berjalan dan tahun 2020. Yang pertama, eliminasi laba dalam aset tetap. Labanya kita eliminasikan. Nah, tadi karena ada di masalah di kredit, kita eliminasi jadi di debit sebesar 75 juta. Mesinnya juga jadi di kredit 75 juta. Yang B, dia mengembalikan akun depreciation yang dihapus. Jadi waktu pas proses jual beli tadi, si PT Lord ini kan PT Crossmus ini menghapus si akumulasi depreciation. Maka kita balikin lagi mesin di debit 175 juta, sedangkan akun depreciation-nya 175 juta di kredit sebesar nilai yang disusutkan. Selanjutnya yang C, kita mengoreksi beban penyusutan tahun berjalan, di mana jurnalnya adalah accommodation dan di sebesar 8.150 dan di depreciation expense-nya di kredit 8.750.000. Ini kita dapat dari yaitu nilai jualnya kan mesinnya setelah menjual kepada si PT anak atau PT Lord ini, maka nilainya dari si aset itu adalah 400 juta. Dan dibagi 5 tahun, yaitu sisa umurnya. Penyusutnya itu ini harus dilakukan si PT Lord di setiap tahunnya, yaitu sebesar 80 juta. Dari nilai book value-nya itu adalah 320, nilai book value itu di awal kan 325 juta. Nah, 325 juta ini kita bagi juga dengan sisa si umur asetnya 5 tahun. Maka ketemu 65 juta. Jadi itu sebenarnya itu mesinnya itu seharusnya mengalami depreciation 65 juta. Tapi karena dijual kepada PT Silor ini, maka nilai depreciation-nya berubah menjadi 80 juta. Seharusnya kan karena satu perusahaan itu kan seharusnya kan sama kan. Nah, karena hasilnya ada selisih, makanya harus kita koreksi. Jadi selisihnya itu ada 15 juta. Maka yang harus dikoreksi itu adalah sebesar 15 juta. Nah, 15 juta. Karena tahun 2019 itu dia nggak full setahun, maka 15 juta kita koreksi hanya dibagi 7/12. Hasilnya adalah 8.750.000 yang kita koreksi. Selanjutnya kita buat kertas kerja di tahun 2020. Eliminasi laba dalam aset tetap. Untuk yang A ini, sini tetap di sisi kredit sebesar 75 juta. Dan yang berubah di sini adalah akumulasi depreciation-nya di sisi tadi kan dia seharusnya di sisi kredit. Nah, berubah jadi di debit. Tadi kan levelnya itu kan get on sales, tapi yang berubah adalah si investment in PT ORD sama si akumulasi depreciation-nya. Akumulasi detik dapat 8.750.000. Ini dapat dari tahun sebelumnya sudah kita hitung. Yang ini nih 8.750.000. Lanjut. Maka investment in PTLRD-nya itu tinggal kita cari aja 75 juta dikurangi 8.750.000, maka didapat 66.250.000. Untuk yang B, membalikan akun depresiasi yang telah dihapus. Berarti mesin pada akumulasi depreciation sebesar 175 juta. Yang C, diminta koreksi beban penyusutan tahun berjalan jurnalnya.
jurnal adalah akumulasi depreciation pada depresiasi sebesar 15 juta. Karena ini dia full setahun, kita dapat dari sini nih, tadi 15 juta. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini kasusnya berbeda dengan kasus nomor 1. Kalau nomor 1 kan tadi downstream, yang soal nomor 2 ini upstream. Yang soal 2 di mana PT ABC menguasai saham mayoritas PT XYZ sebesar 70%. PT ABC ini sebagai induk, PT YCJ sebagai anak sebesar 70% aja. Nah, 30%-nya tadi buat si NCI-nya. Pada tanggal 1 Oktober, PT XYZ menjual kendaraan kepada PT ABC dengan harganya 560 juta. Nah, kalau yang soal tadi kan dia induk menjual kepada pembeli, kepada anak. Sedangkan si soal nomor 2 ini anak menjual aset kepada si induk. Makanya dia kasusnya upstream. Nah, kendaraan tersebut diperoleh dengan kos 770 juta dan telah disusutkan sebesar 280 juta dengan sisa umur 5 tahun. PT XYZ memperoleh laba sebesar 210 juta dan pada tahun 2019 dan sebesar 210 juta pada 2019 dan 250 juta untuk tahun 2020. Untuk soal nomor 2, kita diminta sama ke soal 1, yang pertama jurnal transaksi jual beli kendaraan. Yang B, jurnal di pembukaan bukuan induk terkait investasi tahun 2019 dan 2020. Yang C, hitung laba PT XYZ dan laba untuk NCI tahun 2019 dan 2020 dan jurnal D, jurnal eliminasi. Sama seperti soal 1, kita harus tahu dulu nih dari jurnal transaksi ini si perusahaan tersebut untung, rugi, atau sama aja gitu kan. Yang pertama kita tulis dulu harga jualnya, yaitu tanggal 1 Oktober 2019 sebesar 560 juta. Ini cost awalnya. Lalu kita cari book value-nya. Kita cari book value itu dengan cara cost dikurangi akumulasi depreciation. Cost-nya 770 juta ada di soal, dan akumulasi depreciation-nya 280 juta juga ada di soal. Maka nilai book value itu adalah 490 juta. Lalu kita bandingkan harga jual dengan book value-nya. Di sini mana book value-nya itu kan 490 juta. Sedangkan harga jual kita adalah 560 juta. Maka kita dapat gain kan. Kita dapat untung sebesar 70 juta. Selanjutnya kita buat jurnal pada saat transaksi jual beli tersebut kan pada tanggal 1 Oktober 2019. Di mana PT ABC sebagai induk, sebagai pembeli, dan PT XYZ sebagai anak atau penjual. Karena PT ABC-nya sebagai pembeli, maka kendaraannya itu dia bertambah sebesar 560 juta, sedangkan cash-nya itu berkurang 560 juta. Ini diperoleh dari harga nilai jual tersebut atau cost-nya. Untuk PT XYZ dia sebagai penjual, maka dia kan dapat cash kan sebesar 560 juta. Nah, 560 juta itu dari nilai harga jual si kendaraan tersebut. Nah, karena dia menjual kendaraan, maka kendaraan tersebut berkurang di sisi kredit sebesar 770 juta dari nilai si cost awal pembelian. Lalu karena si kendaraan ini dijual, maka akumulasi depreciation kendaraan tersebut bakal berkurang. Maka di sisi debit sebesar 280 juta.
Nanti kita udah hitung gainnya atau keuntungannya ada 70 juta di sisi kredit. Nah, sama seperti soal tadi, satu, keuntungan atau gain tersebut harus diakui secara bertahap. Tadi kan gainnya yang sudah kita hitung ke 70 juta. Nah, dibagi 5 tahun, dapat 14 juta. Jadi, selama setahun itu, atau dalam satu periode itu harus yang diakui itu adalah 14 juta. Yang B, diminta jurnal pembukuan induknya. Untuk jurnal pembukuan itu yang pertama mencatat unrealized gain, mencatat income from PT XYZ, di kreditnya investment in PT XYZ, yaitu sebesar 49 juta. Itu didapat dari 70% itu saham yang dikuasai dikali 70 juta keuntungannya. Lanjut, kita mencatat nah, ya. Nah, karena dia di sini kan yang mencatat, kalau sama soal satu tadi, karena yang di soal satu tadi, itu kan yang mencatat si induk, jadi dia tidak memerlukan kepemilikannya, tidak dikali. Karena yang di soal 2D itu yang mencatat adalah anak, maka si kepemilikannya dihitung, itu dikali. Lalu yang B, tahun 2019, yang kedua itu kita mencatat realized gain-nya, di mana jurnalnya adalah investment in PT XYZ, pada income in PT XYZ sebesar 2.450.000. Ini kita dapat dari 3/12, yaitu karena kan dari 1 Oktober ke Desember itu udah 3 bulan kan, jadi 3/12 kita kali 70% atau kepemilikannya sebesar 70% kita kali sama 14 juta atau keuntungan yang tadi kita udah cari itu 14 juta per tahunnya. Lalu tadi ketemu 2.450.000. Lalu untuk tahun 2020 kita mencatat realized gain-nya, yaitu jurnalnya ada investment in PT XYZ pada income in PT XYZ sebesar 9.800.000. Kita dapat dari 70% kita kali 14 juta atau kepemilikan kita kali sama gain yang diakui selama setahun. Nah kan dia berbeda sama tadi karena kan dia sama satu tahun full kan untuk tahun 2020. Nah, yang C, kita diminta hitung laba dari PT XYZ dan laba untuk NCI tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019, yaitu kita cari labanya adalah 70%, kita kali sama 70% kepemilikan, kita kali 210 juta, atau laba yang diperoleh tahun 2019, dikurang 70%, 70% dikali 70 juta, ini keuntungan yang tidak terrealisasi atau unrealized gain-nya. Lalu kita tambahkan 3/12 dikali 70% dikali 14 juta. Atau kita mencatat ditambah realized gain-nya. Maka untuk laba tahun 2019 kita ketemu hasilnya adalah 100.450.000. Lalu untuk NCI-nya
Karena tadi si PTX itu menguasai 70% saham, berarti 30% itu milik CNCI. Berarti 30% dikali labanya, yaitu 210 juta, kita kurangi 30%, dikali 70 juta, ditambah 3/12, dikali 30%, dikali 14 juta. Maka untuk NCI tahun 2019, hasilnya adalah 43.050.000. Lalu untuk tahun 2020, untuk tahun 2020 labanya adalah 70%, kita kali 250 juta, itu laba tahun 2020. Kita tambah 70% dikali 14 juta. 14 juta adalah realisasi gain tersebut. Maka untuk laba tahun 2020 adalah 186.200.000. Lalu untuk NCI-nya berarti 30% dikali 250 juta laba tahun 2020, ditambah 30% dikali 14 juta laba yang diakui. Keuntungannya diakui atau realized gain-nya. Kan untuk NCI tahun 2020 adalah 79.800.000. Lalu untuk jurnal eliminasi. Yang D ini jurnal eliminasi untuk laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Yang pertama kita bikin dulu tanggal 31 Desember 2019 tahun berjalan. Yang pertama eliminasi laba dalam aset kita. Maka kita catat keuntungan tersebut. Berarti gain on sale 70 juta pada vehicle atau kendaraan 70 juta di kredit. Ini sebesar nilai keuntungan. Yang kedua, kita mengembalikan akumulasi depresiasi yang dihapus. Tadi kan ACCDP-nya kan sempat dihapuskan atau dihilangkan. Maka kita balikan lagi, maka kita taruh di kredit. Maka jadi jurnalnya adalah vehicle atau kendaraan 280 juta di debit pada akumulasi depreciation vehicle di kredit 280 juta. Ini sebesar nilai yang telah disusunkan. Untuk soal 3, koreksi beban penyusutan tahun berjalan, di mana pada saat nilai dijual ini, asetnya kan berubah kan. Seharusnya nih, ada nih. Nah, untuk koreksi beban penyusutan yang ketiga ini kan koreksi beban penyusutan tahun berjalan. Jurnalnya adalah akumulasi depreciation kendaraan pada depreciation expense-nya sebesar 3.500.000, di mana 3.500.000 ini kita dapat dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu kan 3 bulan, berarti 3/12 kita kali saja sama nilai seharusnya yang kita koreksi itu sebesar 14 juta. Lanjut, kita tarik tanggal 31 Desember 2020. Untuk 31 Desember 2020 ini, kita eliminasi laba dalam aset tetap, di mana untuk jurnalnya itu kendaraan atau vehicle ini sebesar 70 juta di sisi kredit, lalu kita hitung dulu si investment in PT XYZ-nya. Karena dia cuma menguasai 70%, berarti 70% kita kali 70 juta si kendaraannya dikurangi 3.500.000 akumulasi kendaraannya. Maka nilai investmentnya ketemu 46 juta
550 di debit. Nah, untuk kontrol interestnya itu tinggal dikali sama kepemilikan CNCE-nya 30%, dikali 70 juta dikurangi 3.500.000. Maka ketemu hasilnya 19.950. Atau tinggal 30 juta dikurangi 46.550 dikurangi 3.500, maka ketemulah si non controlling interest. Nah, intinya sih harus sisi debit dan kredit itu harus balance. Yang kedua itu membalikkan akumulasi depresiasi yang dihapus. Si kendaraannya bertambah di sisi debit 280 juta dan akumulasi depresiasinya itu 280 juta. Ini sesuai nilai yang telah disusutkan. Untuk yang koreksi beban penyusutan tahun berjalan. Untuk tahun berjalan ini koreksinya adalah 14 juta karena kan tahun berjalannya 14 juta seperti yang kita hitung di atas sini. Jurnalnya tadi adalah akumulasi depreciation kendaraan 14 juta pada depreciation expense sebesar 14 juta di kredit. Untuk soalnya udah selesai, pembahasannya sudah selesai.